Loh, iki kiblatnya kan madhep nyanti iki. Madhep rene, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Ustaz. Ya, Gimana? Kok kelihatan bingung nyari apa nih? Iya, ini mau sholat, tapi bingung kiblatnya. Kiblatnya, gimana. oh, Iya. insya Allah. Taib. Kita kalau tidak tahu arah kiblat itu, ada beberapa cara untuk kita tempuh. Yang pertama, kita harus berusaha dulu untuk bertanya kepada orang yang ada di sekitar ini. Tidak boleh kita langsung untuk sholat, sehingga kita betul-betul bertanya dulu kepada orang yang ada di sekitar kita. Kalau yang pertama tidak memungkinkan, nggak ada orang ya, seperti sekarang ini cuman kita. Iya, berdua. Bisa antum tanya anak ya. Kalau cuman nggak ada, seumpama nggak ada orang, maka cara yang kedua adalah boleh sholat dengan menduga, mengira-ngira dengan dugaan kuat. Kalau kita sholat di hutan barangkali, nah berarti kita tidak tahu kiblat, maka dua cara itu. Yang pertama apa tadi? Bertanya kepada orang yang ada di sekitar. Jadi harus berusaha dulu maksimal. Gitu. Terus yang kedua, kalau tidak mampu baru dikira-kira. Nah, seandainya dikira-kira, lalu ternyata salah, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus mengulang sholatnya, Mano. Jelas ya? Jadi kalau ada orang kiblat keliru dan tahu ternyata kiblat keliru, ini ada tiga kemungkinan. Satu kemungkinannya tidak tahu kiblat dan kiblat keliru sebelum sholat. Ada orang yang mengingatkan, ya berarti kita harus berubah. Kalau di tengah-tengah sholat, kita juga harus bergerak, berubah. Ada orang yang mengingatkan, maka boleh mengingatkan orang yang salah dalam kiblatnya ketika sedang sholat. Harus berubah, mana ya? Kita misalnya sholat menghadap ke sana, padahal itu bukan kiblat misalnya ke sini. Kita lagi sholat, ya harus berubah begini. Nah, orang yang memberitahukan, tidak apa-apa, Pak, kiblatnya keliru, nggak apa-apa. Kita, kemana? Ke sini, boleh, ya, harus berubah. Sebagaimana Rasulullah SAW, ketika di zaman beliau turun perintah untuk berubah kiblat dari arahnya Baitul Maqdis ke Mekah. Bagaimana ada sahabat yang saat itu sedang sholat diberitahukan oleh sahabat yang diutus oleh Nabi SAW untuk memberitahukan perubahan kiblat. Sedang sholat mereka berubah. Nah, demikian. Lalu kalau tahu kiblat itu keliru dan setelah selesai sholat, maka apa yang terjadi? Maka kalau seperti ini kita tidak perlu mengulang sholat. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga kemungkinan ya. Satu, tahu salah kiblat, ada orang beritahukan sebelum sholat, maka ya segera harus kiblat yang lurus, yang benar. Yang kedua, di dalam sholat berubah kita. Yang ketiga, setelah sholat kita tidak perlu untuk mengulang sholat. Barakallahu fiik. Alhamdulillah.